setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di hari-hari penentuan babak perubahan Indonesia menghadapi satu dinamika, turbulensi dan berbagai konstelasi geopolitik nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Kita silahkan Bung Kameramen membuka bacaan beritanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Bung Alfian. Bung Alfian, ini ada berita yang segar yang baru terjadi, dirilis oleh banyak media, tapi ini sudah masuk dalam Instagram Bung Alfian. Jadi Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Nah, mungkin dari kalimat ini saya kok jadi berpikir ini seolah-olah Jokowi sedang mensosialisasikan supaya ya udah sih biasa aja kalau presiden mau memihak atau kampanye. Tapi dari banyak respon dari banyak kalangan, ini masalah serius. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Aneh, abnormal, ngawur, inkonstitusional, dan tidak lazim. 5 presiden yang pernah terdahulu atau presiden sejak Soekarno, Soeharto, Habibie, ya juga dulu Pak Safrudin Prajonegara, terus juga Pak Gus Dur, Megawati, segala macam. Mereka berkampanye tetapi tidak dalam posisi sebagai presiden. Dan mereka tidak mengiyakan dalam bentuk aku presiden, aku boleh ngomong jadi jurkam. Ini udah keterlaluan. Ini menunjukkan harusnya secara perundang-undangan pihak TNI dan Polri itu harusnya menegur kalau bahasa halusnya. Beliau orang ini sudah keliru menyatakan pendapat yang sangat salah. Harusnya Yusril bicara. Yep. Ini kenapa begini? Bagaimanapun ini sudah benar-benar mempertontonkan sebuah ketitik-titikan lah. Saya udah nggak punya kata-kata istilah titik-titiknya itu. Udah ngawur. Ya, Bung Alfian, kalau kita simak pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, berarti kan bisa kita simpulkan yang pertama, kampanyein siapa? Nggak mungkin kan kampanyein 01. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memihak kepada siapa? Nggak mungkin dong berpihak pada 01. Nah, jadi Bung Alfian, ini seperti kecurangan yang yaudah nih, gue mau curang, lu nggak boleh ganggu, gue presiden, lu mau apa? Nah, jadi ya, betul. Jadi ini kalau menurut saya menjadi apa ya Bung Alfian? Kalau saya punya pandangan ya, mungkin orang yang ngefans Jokowi mati-matian atau taklid buta, dia akan berpikir emang boleh kok, emang begini kok. Tapi kalau saya melihat ini ada efek domino yang menguntungkan 01 juga Bung Alfian. Apakah ini bisa dilihat sebagai Jokowi atau 02 sedang menggali kuburannya sendiri Bung Alfian? Ya, saya pikir Bung Kameramen cukup jeli dan cukup jernih melihat persoalan ini. Saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini lampu merah, alarm, tet. Orang ini dalam keadaan masih berkuasa telah menunjukkan adigang kekuasaan yang mudah berlebih. Artinya ini istidrat, dia mempertinggi tempat jatuh. Maka himbauan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hati nurani, yang memahami hakikat sebuah kontestasi dan sebuah kompetisi yang fair, maka kita nyatakan, mari kuatkan gelombang snowball, gelombang daripada bola salju yang besar untuk membuat Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar menjadi pemenang dengan persentase tertinggi. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ini memang kalau kita ada yang unik Bung Alfian. Jadi di Instagram itu ada akun gosip lah ya. Tiba-tiba dia posting tentang Jokowi sebut presiden itu boleh kampanye dan memihak.
itu baru 4 jam komentarnya itu sudah 21.000 Bung Alfian. Ini memang tumben-tumbenan nih akun gosip posting politik. Nah, kemudian banyak lah Bung Alfian komentar yang akhirnya jadi tahu, oh begini maunya Jokowi. Nah, ini ada beberapa komentar yang coba saya bacakan. Dah jelas KKN terang-terangan, tetap dibela juga. Itu kan ya begitulah kira-kira. Kemudian dengan tidak memilih 02 bukan hanya menyelamatkan demokrasi, tapi juga Indonesia. Salam akal sehat, salam perubahan. Menyesal pernah pilih orang ini, maksudnya Jokowi. Fix pilihan gua 03 atau 01. Kalau ini dia tulisannya fix pilihan gua 03 aja dan 01. Dengan tidak memilih 02, kalian sudah menyelamatkan Indonesia. Nah, biasanya Bung Alfian, saya suka ngintip akun gosip ini, melihat komentarnya, itu biasanya ada yang nyinyir, nggak apa-apa, yang penting nggak milih Anies, nyudutin Anies lah ya. Tapi ini seperti orang-orang merespon hal ini dengan akal sehat, hati nurani, dan kompak. Kompaknya dalam artian, oh ini memang kesalahan loh, kok harus dibela sih, gitu tuh Bang, kira-kira. Yang jelas kalau dari saya Bung Kameramen, ini artinya ini harus dipersoalkan dan harus dibahasakan setiap detik, setiap detak jantung, bahwa alarm negara kita akan berubah menjadi negara yang dikelola secara otoritarisme yang sadis. Yep. Ini terus terang saja nih Bung Kameramen. Maka itu untuk debat yang terakhir tanggal 4 bulan Februari 2024 hari Ahad malam, mari kita dukung pembahasan bentuk apapun sehingga perdebatan akan menjadi mesin utama untuk 01 ranking pertama, ranking kedua 03, dan 02 sudah diskualifikasi menurut pernyataan dari Rocky Gerung, karena kemarin dengan arogansinya maupun beberapa sikap termasuk pernyataan terbuka, presiden boleh kampanye, artinya presiden bohong kalau tidak menggunakan fasilitas negara. Betul. Bohong kalau dia nggak dibela oleh pas pampres, bohong kalau dia nggak dijaga oleh aparat-aparat bersenjata. Artinya ini merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power yang sangat serius. Ini catatan khusus, maka artinya kita akan kuatkan genderang perang, kemenangan kedaulatan rakyat. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, umat bersatu tak bisa dikalahkan. Islam mayoritas saatnya memiliki otoritas. Selamat berjuang 01 untuk menguatkan suaranya, memperbanyak suaranya, mempertinggi digitnya, sehingga tidak ada alasan orang-orang itu ingin menang dengan cara semaunya. Iya, Bu Alfian, mudah-mudahan semangat Bung Alfian ini menular kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Karena bagaimanapun kita ini seperti apa ya? Seperti dianggap masyarakat bodoh Bung Alfian yang akan diam saja melihat hal-hal aneh. Nah, Bung Alfian, ada video yang saya sempat lihat di explore Instagram, tapi saya tidak nemu lagi tuh. Pokoknya kalimat yang dia sampaikan adalah yang pertama, dengan omongan Jokowi seperti itu berarti Jokowi sedang melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua yang pasti berpihak dan mengkampanyekan 02. Nah ini itu yang sempat saya sebut di awal juga tadi. Nah kemudian Bu Alfian, ada video lain yang saya juga kehilangan, lupa saya save. Dia bilang, saya kok susah ya mencari kekurangan Anies, dalam tanda kutip apa ya kalimat Anies yang bisa kita serang. Ternyata sejauh ini bukan maksudnya Anies itu sempurna. Sejauh ini kalimat-kalimat atau visi misi atau hal-hal yang disampaikan oleh 01 memang sesuai Bung Alfian dengan kemauan rakyat. Nah ini kan akhirnya dia pikir gimana ya cara ngejatuhin Anies. Ya udah, cara ngejatuhin Anies adalah menyebarkan hoax tentang Anies. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa sikap atau respon tegas Bung Alfian agar Jokowi nggak usah kayak begini lah, ini kurang ajar, atau pihak-pihak apa yang Bung Alfian sarankan agar menindak tegas Jokowi, dan terakhir apa sikap kita sebagai pendukung agar ya tetap terus berani walaupun 02 didukung langsung dan dikampanyekan langsung oleh presiden Bung Alfian. Ya tentu Bung Kameramen, ada beberapa poin. Yang pertama,
Prabowo merasa semakin pede. Nah, Karena dia bilang, oh ya selama ini saya belum pernah ketemu nih Iya, sama iya. Boy Tahir dan kawan-kawan. Pantas saya kalah 2 kali, kan gitu. Betul. Jadi dia merasa bakal menang, dan saya nyatakan bersama Allah yang dimenangkan adalah orang yang akan mengarah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. amin. Yang kedua, debat terakhir tanggal 4. Mari dengarkan, mari adakan nobar di kampung-kampung, di lorong-lorong, di gunung-gunung, di puncak-puncak, di berbagai komunitas, di berbagai instansi, di gereja-gereja, di masjid-masjid, di teras-teras, di kantor-kantor. Mari nobar 05 dalam artian yang kelima untuk menyaksikan kita sudah bulat aklamasi memilih presiden baru yang memberikan arah perubahan. Dan yang terakhir, maka buat seluruh konstituen, seluruh rakyat Indonesia, seluruh kaum muslimin yang jumlahnya 90%, mari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal politik Islam, hayya 'alal falah untuk kemenangan aspirasi masyarakat mayoritas, didukung oleh komunitas-komunitas agama lain yang memahami kepatutan-kepatutan, kesantunan-kesantunan daripada orang yang bernama Anies Rashid Baswedan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.